kami bawa 8 orang Oh Bapak. iya. Jadi bantalan Salonnya sudah naik. terus jam 7 itu kan sudah ini sudah apa gitu ya. Berarti yang itu Pak Di. Oh Pak Di. Ya. Ada aku sudah dikit sama Mbak Rika tadi. Iya, saya dikabari juga kayak Iya. ya Pak ya. Jadi kami memang di sini sama veterinar memang disuruh kayak budidaya sidat. Iya. Kebetulan memang kemarin kami ada tawaran dari rekanan. Jadi kalau memang saya membutuhkan ini sidat gini. Nah kebetulan kan Iya, saya tahunya terus. jenengan kan ada ini Iya, kan ada budidaya sidat. sidat. Nah saya sidat ini nol podo masih umumnya masih belum tahu sama sekali. Jadi Iya, kelebihan terus. kekurangan untuk budidaya ini Iya. saya kurang paham. Jadi Terus. makanya itu jadi sekalian kami kesini Iya. itu saya minta sarannya jenengan apakah saya langsung kalau tempat kolamnya kami sudah menyediakan di sana Oh, sudah iya. ready. Oh, Cuman maaf, masalahnya oke. ilmu kita kan masih nol. Iya, Nah iya, betul. kalau misalkan kami hari ini membawa pulang sidat, apakah memang kami mampu di sana kan saya takutnya di sana harus ada ini harus ini. Iya. Itu yang kami belum tahu. Itu yang pertama. Iya, iya, iya. Kemudian berapa bibit Yo yang ya. ya terutama yang ada di sini. Iya. Kayak gitu. Paling tidak kami ya meniru skala kecilnya. Oke, udah cek dulu. Fondasi gitu ya. Mbak minta tolong teruskan ya. Oh ya, di sini sebagai fondasinya. Awalnya kan aku cuma mau menyelesaikan usaha limbah-limbah itu loh Mbak, limbah-limbah rumah tangga gitu kan. Terus akhirnya ya harus budidaya cacing gitu ya. Nah, cacing berkembang apa itu ya memang apa ya apa itu kebutuhan pelanggan yang pertama itu kan otomatis yang gampang-gampang pemancingan pakai macam-macam itu ya. Targetnya itu dulu. Ya waktu itu tahunya cuman itu ya. Terus agak besar sedikit itu udang, tambah udang gitu. Cuma begitu masuk tambah udang, wah cacing kita habis. Karena aku lupa perhitungan. Kalau pemancingan sih andainya nggak ada supli gitu, pemancingan cek jalan, nggak usah cacing cek iso sembarang kali gitu. Ya, betul. Aku lupa kalau tambah itu konsumsi gitu. Kena penalti ya kita lakukan gitu ceritanya. Jadi nyuple di satu tambak itu ya kebutuhannya 3 kintal per hari sak tambak tak itu. mulai Sidoarjo, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi itu tambak semua gitu. Sak tambak tak sak ngono Mas. Ini ya Mas Rino ya? Mas Rino. Iya Mas Rino sama Firman. Wah, lek kulineris tadi enak ya. Ya, kan sendiri ya. Kalau kotoran sapi itu kan kayak makanan harian. Dan nasinya cacing itu ya kulit sapi. Kalau namanya lok jamur itu ya makanan tapi lebih ke penghiburan untuk membawa lingkungan karena cacing itu ya, nyaman ya. Nyaman. Cacing itu ngono ya, sewenangannya obal ya. Itu sering melaku gitu. Jadi kita buatin lingkungan segembur mungkin. Ya karena itu ngene lek berarti ku utek iku cupiti iki jadi lek dek iku lek kadung mlaku mlawahku terus kadung meneng terus lah mlaku dan meneng itu tergantung lingkungan lingkungannya padat dekku meneng jadi gak kreatif belas itu mau meneng gitu lah aku akhirnya hubungannya dengan makan berkembang biak kawin nah kayak gitu jadi ini ya gembur ya yang penting gembur sehingga perlu dicampur lok jamur atau serbuk kayu ya. Oke. Itu bisa diusel bisa ya kemudian kalau vermicompost itu ya sebagai ini biasanya tanah biasa itu untuk menyenangkan cacing jadi cacing itu lek nempel tanah dia langsung gak merasa nyaman gitu ya kalau ada tanah ya sudah vermicompost itu sama aja itu terus untuk makanan harian ya Pak Mas Kino Itu tetap pakai kulit sapi. kulit sapi tambah lok jamur nah kulit sapi sama lok jamur itu tadi ibaratnya kayak makanan ya tapi makanan sehari-hari nah namanya makhluk hidup ya betul tidak diseneng titik ngono ya nah penyenangan cacing itu nanti jenengan bisa tambahkan apa itu kayak suplemen maksudnya suplemen itu makan makanan kayak nasi limbuan itu namanya nyeneng cacing gitu ya cacing terus apa atau ampas tahu itu namanya makanan pembantu tapi ada namanya lagi itu makanan penggemuk itu makanan penggemuk itu membantu penggemuk ya salah satunya kalau yang berupa larutan itu kayak air leri gitu. Cucian beras. Iya cucian beras itu memang dikenal penggemukan ya
Itu ya disiram aja gitu. Ya disiram atau enak dicampur langsung gitu. Dicampur sama yang kulit tiga sapi tadi. apa. Oh, Itu. sebagai larutannya atau Ya, pelarutnya ya? ya pelarut atau ya pelarutnya lah. Ya seperti itu. Atau makanan penggemuk lain tuh yang berbasis karbohidrat, misalkan kayak singkong. Anak-anak di Sidoarjo itu sewenengannya lah ngasih makan cacing ya singkong rebus gitu. Cacingnya malah kok gede-gede loh. Besar-besar. Ya jadi makanan yang sebetulnya nggak mentah-mentah ya, seneng Iya. makanan matang gitu. Nah Iya. cacing ya bodoh seperti kita makan. Jadi lek mentah ya habis, tapi kata elo ya. Oke. Dan pengalaman itu anak-anak itu kreativitas tak bisa itu cacing lek dikasih makanan-makanan yang udah matang itu lebih cepat gitu, lebih maksimal. Nah makanan-makanan kayak gitu itu akhirnya anak-anak banyak yang mandiri, jadi nanti cacing dukure singkong gitu. Oh, Apa meneh telur rambat itu. Oh, telur rambat. Iya, itu penggemuk-penggemuk semua itu. berarti istilahnya tumpang sari langsung di Tumpang sari. tangannya. Iya. Oh, iya. Kalau dengan singkong kan Iya. singkong kan ini, Iya, nah lek betul. telur rambat kan kurang malah kesulitan Iya. ini. Iya, ngambil. Ngambilnya. Jadi, nah ketika kita menggunakan bahan kayak gitu, bahan-bahan yang matang, bahan-bahan yang itu artinya kualitasnya yang jauh lebih maksimal kayak gitu, sehingga kok baru Mbak Rika sing mikir kok ayo lanjut mikir sing ngene gini Mas Rino mbek Iya. anu ya Firman kayak Mas Alim kayak itu. Jadi makan makanan yang nanti akan mengarah kepada industri food grade ya, jadi makan makanan yang sifatnya itu matang gitu ya. Biasanya itu dilakukan pada proses karantina biasa nih. Jadi kayak lapanganku cacing makan ini sebuah basis, misalkan ini ya anak makanan kok kulit sapi, potong, makan ayam itu bebas. Selain karantina di steril dengan bagus. Nah sehingga dari situ kita bisa ke farmasi. Nah tapi kalau teman-teman nanti dari awal wis dimaksimalkan gitu ya, wis kalau kulit sapi misalkan, kalau seki gak seki, nandur langsung nih ketela pohon apa ketela rambat apa itu cacing langsung maksimal gitu, karena kita memberikan kayak semacam asupan seperti ini budidaya yang food gitu, bidang food grade gitu, dia bukan biasa tapi itu kita sendiri loh ya, Iya. bukan untuk peternak sing di sapi aku Iya. gak ngomong ini ya. Iya. Sing di sapi begitu keluar ya langsung diresihin nang cacing gitu Mbak. Tapi kalau kita yang memang selangkah di depan kayaknya punya sendiri laboratorium sendiri di mana hasilnya cacing pasti lebih bagus daripada cara-cara umum dengan masyarakat begitu. Nah, yang diberikan tuh nggak cuma kayak ini apa itu bahan-bahan organik yang memang nganu bahasanya kelas food grade ya, kayak tadi ketela pohon, singkong, ketela rambat macam-macam itu. Daun-daunan sama. Gitu kan, dan itu ketika kita proses ya dimatengin itu juga berdampak. Termasuk daging ikan gitu, ikan-ikanan itu semua itu adalah makanan cacing semua ya. Itu terus porsinya maupun bahan pakan itu gini, cacing itu bisa dilihat dari dua sisi ya. Sisi pertama, cacing itu kayak makhluk hidup pada umumnya. Perkembangannya itu sebetulnya cukup 10% per hari untuk pertumbuhan ya, kayak Cukup pesen dari bobotnya ya itu cukup. Cacing kita 1 kintal ya, sebetulnya 1 hari ya 10 kiloan ya, itu udah cukup. Atau kalau memang kita ngasih makan ya 20% itu ya. Gue tak meritku dewe, kalau wali nih meritku dewe sekolah sini ya. Itu makanannya bisa kita aturkan atau kita ya fokus ke vermikompos boleh, kasih makan ya disesuaikan sama itu ya. Nanti tergantung Mbak Rika sama teman-teman di sana apa itu strateginya kayak apa gitu. Itu masalah ininya, masalah apa itu porsi makan. Nah kemudian apa itu masalah panen ya, kan dilakukan 4 bulan setelah kita tebar ya, seperti Pak Yeti juga. Pak Yeti ku kemudian mulai panen terang bulan Pak Yeti kok tebar awal itu sampai lali ya. 4 bulan 5 bulanan Ya 4 bulan, karena bedanya Pak Yeti itu bukan dari bibit baru tapi bibit yang sudah hampir habis
hampir habis mbak karena nggak kuat melanjutkan punyanya adik gitu. Tapi orang perawat hampir habis akhirnya diperbaiki. Itu bocor 4 bulan ya 5 bulan. Iya. Itu hampir habis itu cacing itu kan. Nah dengan kan sudah ada cacingnya. Mungkin 4 bulan. Ya 4 bulan. Tujuannya 4 bulan itu yang paling utama bangun siklus supaya ada cacing generasi 1, generasi 2, siklus tumbuhannya. iya sama memperbanyak populasi ya karena populasi itu yang diambil yang besar gitu ya remaja menjadikan kok berhadapan remaja terus kemudian detik alhamdulillah kita akan panen rutin dalam rangka menjaga populasi. Bukan diambil langsung ya? Oh enggak, yang gede-gede aja itu namanya itu akan membangun pola gitu. Jadi setiap bulan harus diambil. Kalau di Malang setiap minggu diambilnya atau 2 minggu sekali. Pak Yed itu minggu per minggu Pak Yed? 1 minggu. Seminggu. Biasanya seminggu. Kuncinya di kemarin kan periode gitu. dimakan lele gitu. Oh sempat ke lele ya. Ya, alhamdulillah sekarang bisa. Mana ya? Jadi kunci di tenaga cacing harus semuanya ya, terutama panen. Panen itu harus tercepat. Yang seminggu, yang jam itu terus karena pola-pola teratur itu membuat ini jadi teratur juga anunya ya. Kalau ya teman-teman yang di luar ya, itu tadi panennya itu memang sih bulanan lah, gak apa-apa ya, sebulan sekali. Nah karena yang dikirimkan ke RAJ gitu ya, itu boleh berupa cacing segar, boleh berupa cacing kering. Nah kalau lumayan begini ada cacing segar ya bagus, cuma kadang-kadang rada repot namanya pengiriman nih kadang-kadang Masih pakai lagi ya? ya pakai dari mau Terus kirim-kirim juga pakai ya karena banyak sebenarnya nggak ada potong lebih komplikasannya sih misalnya jadi karena nggak harus keranjang pokoknya papan-papannya bisa tuh paraan yang penting nggak nempel tak ini cuman saranku kayaknya karena di sana tim ya di Lumajang ya itu kayaknya ini berupa cacing kering kayak di oven. ya kok suatu saat ada yang belajar oven bisa ke sini ya karena apa oven itu nanti gini panennya bisa panen setiap hari oven gitu, setiap hari panen jadi misalkan target 1 ton per hari bisa panen 40 kilo gitu ya kan 1 bulan kan 25 hari lah betul begitu berarti 1 hari kan 40 kilo nah itu langsung ke oven jadi besok panen lagi oven lah itu jauh lebih bagus pola seperti itu ya kan 40 kilo nanti jadinya cuma 5 kilo Nyusut. kan 1 banding 8 ya 5 kilo masih pasti biasa pasti biasa aja terus dikareti muka air ya jadi yakin dari Lumajang nanti punya target 1 hari membuat 5 kilo cacing kering gitu boleh misalnya seorang baru kirim dan itu enak karena lek kering itu bisa bertahan sampai 1 tahun bisa pabrik kering kan biasanya bertahan Apa ada sampai suhunya maksimal 100 maksimal sekali. Waktunya? Itu kalau misalkan tanpa dibantu matahari ya dari basah langsung ke kering itu butuh waktu sekitar mungkin 3-5 jam 100 ya tapi dibantu dari matahari ya tapi dipilih mulai ya jadi setelah kita panen dibersihin kemudian sampai ya memang direbus sebentar ya supaya langsung mati rebus ya rebus itu 2 tujuannya 1 cacing mati, kedua dagingnya kenyal iya kayak gitu nanti pecah dia dong pecah dia rusak jadi ya kalau direbus kan mesti gumpal kan ini dagingnya itu kenyal itu nah itu cuma itu tujuan merebus dulu terus setelah itu mulai dijemur nah dijemurnya itu selama 4-5 jam ya tujuan menjemur untuk ini pengeringan supaya nanti ovennya nggak sesuai gitu karena begitu dijemur itu 4 jam ya jam 8 sampai jam 12 cacing harus kering tapi ini kering bulat jadi kan matahari mau mantap ya 30 derajat kan ya sehingga setelah itu difinishin dengan oven ada oven crispy
crispy wis. Lah itu namanya cacing kering crispy. Tapi kok aja dimakan Mas Ida ya. Karena kalau cacing kering dimami. Dalam bentuk cacing gitu, bukan Iya. dalam bentuk sebut ya kira-kira. Jadi bentuk kering, Mbak. Ya, bentuk kering wujudnya kan. Ya, wujudnya kering gitu tuh satu-satu gitu. Jadi kayak teri gitu. Iya, Kak, tadi. Sehingga rada iku Iya, iya. senengane mesti memilih gitu. Terus ya iku lek arek panas gampang wis, Mbak. Iya, langsung. Langsung set gitu. Karena jadi itu cepet gitu lewat lidah loh, Mbak. Lidah itu langsung kok lagi apa gitu di lidah itu lagi pedes gitu. Nah itu terus langsung adem gitu. Nah terus panganing-nganing itu. Nah itu cacing kering ya. Apa? Ngono-ngono iku masing-masing duwe ngono kabeh, duwe segmen pasar duwe dhewe. Ya. Dengan itu aja sebenarnya semua cacing akan habis gitu. Dengan keturunan ya. Jadi yang cacing tepung, cacing kering, minyak macam-macam itu. Nah, tapi ada jalur yang kedua namanya budidaya lanjutan. Nah, lanjutan ini yang akhirnya di era nanti ada 3 perikanan. Ada perikanan ikan sidat, ada perikanan lobster laut, sama perikanan gabus ikan kutuk. Ya, di sidat itu karena cacing itu gampang sidat itu, ya apalagi makanannya cacing jadi wes nyambung, ya nyambung gampang itu sidat. Dan lobster laut karena kita nyari segmen pasar yang mahal gitu, karena cacing itu ini makanan yang sangat berkualitas. Sayang kalau cuma untuk lele, tidak apa gitu sayang gitu. Ini harusnya ke lobster laut. Ya karena apa? Sebenarnya kita sendiri pernah diminta untuk kerjasama. Itu hotel di Surabaya cuma 1 tahun sekali. Itu kebutuhannya 1,5 ton, hanya 1 hari. Itu acara gatheringnya para kayak orang-orang kaya gitu ya. Itu gathering itu 1 hari. Kebutuhannya 1,5 ton, harganya 1,5 juta. Itu sekali kirim 2,25 miliar gitu. 1 hari kak gitu, lobster laut gitu ya. Itu 1 hotel di Surabaya. Jadi, nah, padahal lobster laut itu kita lihat pasar tuh banyak ya. Bali terutama Bali, Jakarta, itu terus intinya cacing itu makanan yang sangat berkualitas, harusnya ke putih-putih berkualitas juga. Komoditi tunggal begitu. Nah, sehingga kita milih 3 ya. Yang pertama sidat. Kenapa sidat? Ya karena ini konsumsi untuk dunia gitu ya. Terus lobster laut karena target bisnisnya kita sendiri, karena untuk pasar yang mahal. Yang ketiga itu perikanan, itu kutuk, karena kita mau buat albumin ikan kutuk ya. Nah itu begitu. Kenapa? Kembali kita tuh organik, makanannya cacing itu membuat produk-produk herbal itu semakin berkualitas begitu ya. Jadi ya itu perikanannya, itu namanya budidaya lanjutan. Jadi cacing-cacing kita nanti mengarah ke sana. Terus di bidang peternakan itu kita ada 2 jemaah, ayam dan unggas. Kenapa? Karena kita sudah melakukan uji ya. Ayam lebih kayak cacing, ayam itu mati gitu. Gitu. Bebek apa-apa kayak cacing, bebek itu mati gitu. Jadi ayam bebek itu ya kan omnivore, ya makan daging, ya makan sembarang gitu loh. Ono wis cuci kabeh ngono iku lah. Kita kasih dia daging paling bagus cacing itu karena dia itu memang berkualitas cacing itu. Itu kasih ke ayam menjadi, bebek menjadi. Sayangku aku belum sempurna pengamanan ya, jadi disikati ayam disikati. Aduh sialan. Jemput lagi kalau Pak. Nanti ini biasa nih dimaki aku terang-terangan ya. Gitu. Cara gitu kayak gitu. Dari solusinya memang pagar sama nganu omah gitu. Iya, betul. Ya. Jadi kalau kita punya cacing terus punya ayam, hampir itu jadi tuh baik dagingnya apapun telurnya gitu. Ya, jadi kita kasih makanan dagingnya dari cacing, dan di sana saya akan nanam banyak kacang tanah. Jadi kacang tanah dan kulitnya tak kasih ke ayam, tak kasih ke ada makanan pembantu namanya labu siam, kondes itu. Aku juga nanam itu gitu. Jadi, tadi saya sampaikan ke masyarakat kita setelah ini semuanya merdeka semua gitu. Kita punya perikanan merdeka, punya
Merdeka punya pertanian, Merdeka Pupuk begitu. Itu sebenarnya yang kita angkat dan kuape organik bisa dibayangkan Pak. Kita organik. Terus kita tuh banyak merdeka ya. Pertama ini merdeka limbah dulu Mbak. Limbah itu ono terus ya. Iya benar. Ya memang kualitas nanti tergantung kreativitas kita lah. Kalau limbah kotoran sapi dinaikkan kualitasnya mungkin kita bisa mikir lah caranya kayak apa gitu ya. Merdeka ini bahan baku namanya. Terus merdeka nang pertanian pupuk, nang perikanan talet, nang itu sentral gitu ya. Terus kita merdeka ide ini malah kompor berkembang. Jadi kita lihat peternak cacing mikir kenapa? Itu mah karena peternak cacing jelas pasti awalnya keluarga mitra dulu supaya cek nganu apa ya gali ilmu. Lah, ada saya sing jenenge peternak cacing itu sekarang mereka mandiri kan banyak mandiri. Dia tahu potensi itu bisa kemana-mana gitu, tergantung kita mau kemana gitu. Salah satunya segmennya banyak yang iya, salah satunya mereka gini, cacing itu bisa merubah rumput-rumputan godong-godongan kasih ke cacing jadi vermikompos. Lah vermikompos iki sing hanya dikirim ke kelapa sawit itu puluhan ribu ton per bulan. Harga 1.000 miliaran itu. Anak-anak langsung mikir itu sekarang. Karena apa? Karena gini, 1.000 ton itu cilik gitu. Sebenarnya kecil gitu. Walaupun 1.000 ton itu 30 kontainer gitu. Tapi sekarang kecil bagaimana itu. Kenapa? Karena mikirnya berani mandiri mah loh. Iya. Lihat kelapa sawit itu puluhan ribu ton, artinya 1.000 ton. Terus daripada mikir mau macam-macam mending ikut dituntaskan gitu, digas langsung gitu. Nah kan gitu. Kenapa? Karena limbah kita unlimited juga gitu. Kayak gitu. Ana sing arek langsung nang welut gitu. Mari ini welut lah jos gitu. Kenapa? Terus gampang matone gitu. Ana cacing kasih welut-welut jadi arek langsung fokus yang welut gitu. Kayak gitu ya. Jadi nama budaya lanjutan. Ya, dia lanjutan. Ya. Masyarakat itu apa yang penting masyarakat itu bisa melihat gerai petak itu mulai gitu loh. Yang penting limbah kita limbah gitu ya. Mari ngono lah limbah menang cacing nggak begitu. Tekok cacing mulai golek gitu. Kemana-mana silakan. Lah aku sendiri memang kalau masih tutup terus gitu. Cacing nang pitik itu kewade iku lak dawadi gitu. Cacing nang iki lah aku cuma ngasih kayak contoh supaya masyarakat itu keluar ya idenya betul keluar gitu. Karena di sana kemampuan mereka gitu. Iya. Itu tidak sendiri pangan utamanya ya. Cacing. Tidak ada yang lain. Jadi si jati itu mereka welut ya. Lek welut itu memang lumpur. Lumpur makan full cacing. Lumpur terbaik menurutku kotoran cacing. Karena kotoran cacing itu wis mateng ya. Dari kolam, kotoran cacing dimasukin, kasih air, belut masuk makan cacing. Lah iku anak-anak kayak gitu sekarang. Sidat juga pakai lumpur. Enggak, sidat Ya. hanya lah. Aku kenapa milih sidat? Gini lah anak-anak kan mikirnya paling kan belut untuk lokal gitu ya. Lele kita kan untuk dunia gitu. Ya, jadi malah aku berani ke sidat aja sekalian ya. Dunia sampai dunia sakmene gitu ya. Mending mikir di luar aja gitu. Nah, dan gini, ini akan gampang ketika anak-anak dilibatin sih Mbak. Anu semali sidat gitu ya. Nah, itu karena kita sudah punya cacing yang bahasa kita bisa dikatakan unlimited sudah. Jadi wis gak khawatir meneh sampai kekurangan cacing meneh gitu. Iya, target. Sudah melimpah ya. Sudah. Jadi karena wis dibangun 10 tahunan gitu nang cacing itu. Pak Yit berapa tahun Pak Yit? 4 tahun anak. 4 tahun. Nah, 4 tahun. Jadi di mana sudah kayak gitu. Jadi cacing itu sudah bahasanya sudah jadi. Sekarang tinggal naik level gitu. Entah ke belut, lah ke sidat sama teman-teman yang masih belum punya nganu ya, yang belut aku nggak berani nawarin karena mereka wis bangun pasar sendiri. Vermikompos pun nggak berani nawarin. Tapi sing belum punya target mungkin tak nawari sidat gitu. Ayo kita langsung ke sidat gitu ya. Itu ya. Jadi sidat itu Mbak. Tugas terakhir kita sebenarnya cuma novel ini. Tadi Mas Rino kan takon bibit sidat ini ya. Belum bisa sekarang. Ya, karena belum bisa karena bibit sidat itu
sudah ada petani-petaninya gitu. Itu beli ini bukan di petani. Sudah ada yang menghandle ya. Sudah di petani itu petani namanya memang petani bibit namanya, bibit sidat itu ada di Cilacap, ada di Perigi, karena di sana itu lumbungnya sidat. Jadi mereka tuh pekerjaannya cuma ngambil benih-benih sidat, dan itu terus gitu hebat Indonesia tuh, terus itu. Soalnya bibit-bibit itu yang dulu diekspor kan nggak boleh ekspor bibit, akhirnya dikirim nang Iroha, jadi nang pabrik-pabrik Jepang, pabrik sing nang Indonesia, jadi ya semuanya pabrik-pabrik ekonomi gitu. Jadi sudah banyak petani-petani Indonesia lumbungnya bibit sebegitu banyak, tapi mesti dikirim nang orang-orang luar yang punya di sini gitu, punya pabrik, punya budidaya dan sebagainya, ya banyak gitu. Pendidikan yang betul-betul lengkap itu sebenarnya gini, tujuan pendidikan itu kayak satu komunitas itu ada satu mewakili benar-benar nanti nggak cuma sebagai peternak biasa, tapi betul-betul industri gitu. Iya, karena sudah komunitas. Iya, industri, jadi harus bisa bikin pilot, harus bisa lah itu ya targetnya nanti. Jadi teman-teman Lumajang yang ikut pendidikan itu mungkin kesimpulannya ini kemarin Pak Anda kita 2 juta 5 hari, tapi semuanya sudah semuanya. Jadi dari sekolah ikut ya, karena untuk intinya bangun industri di tempat masing-masing. Satu macam kok akan ngirimin nang tempat jadi dan hasil produksi langsung ke sini ya sudah jadi produk turunan. Itu atas pendidikan khusus ya gitu ya Mbak ya. Matur nuwun sangat. Sama.